Ketua DPR RI Setia Novanto mendadak menghilang setelah KPK menerbitkan surat perintah penangkapan terhadapnya. Bahkan saat KPK menggeledah rumahnya di Jalan Wijaya 13 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis dini hari, Novanto tak didapati di rumahnya. KPK lalu menyerahkan surat perintah penangkapan kepada istrinya, Disti Astriani Tagor. Dari kediaman Novanto, KPK membawa 2 koper besar yang diduga berisi dokumen-dokumen milik Setia Novanto. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengaku terakhir bertemu Novanto Rabu siang. Ketidaktahuan juga disampaikan istri Novanto, Disti Astriani Tagor, karena telepon seluler suaminya tidak bisa dihubungi. Namun kepada Idrus Marham, Disti meyakini suaminya akan kooperatif dan menjalani proses hukum di KPK. Saya sudah berusaha menghubungi, tapi HP yang ada itu semua tidak aktif. Lalu gimana? Lalu Mbak Desti menyampaikan bahwa harapan saya supaya ini proses ini bisa berjalan dengan baik. Ya sama tadi Bapak, supaya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan mekanisme hukum yang ada, sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Sementara itu, KPK mengimbau agar Setia Novanto menyerahkan diri sebab tim Satgas KPK sedang melakukan pencarian. KPK juga telah berkoordinasi dengan pihak Polri untuk memburu Setia Novanto. Saat ini tim masih melaksanakan tugas tersebut untuk melakukan pencarian terhadap saudara SN. Jadi kami harapkan kalau ada itikat baik, masih terbuka kemungkinan bagi saudara SN untuk menyerahkan diri ke kantor KPK dan proses hukum ini akan berjalan lebih baik. Novanto diperkirakan masih berada di Indonesia sebab surat pencekalannya ke luar negeri masih berlaku meski Pengadilan Jakarta Selatan menggugurkan penetapan tersangkanya. Setia Novanto kembali ditetapkan KPK sebagai tersangka 10 November 2017. KPK menilai Setia Novanto selaku anggota DPR RI periode 2009-2014 bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan Irman Sugiharto dan Andi Narogong. Selain itu, Setia Novanto diduga menguntungkan diri sendiri dan orang lain serta menyalahgunakan kewenangannya sehingga negara dirugikan 2,3 triliun rupiah. Tim Liputan JAK TV. Halo saudara. Malam Anda menyaksikan Saling Silang JAK TV bersama saya Ratna Dumila. Dari kemarin malam sampai sepanjang hari ini berita yang selalu menyita perhatian publik adalah di mana keberadaan Ketua DPR Setia Novanto. Semalam KPK menggeledah rumahnya dan mengumpulkan sejumlah atau membawa sejumlah alat bukti. Dan hari ini pemberitaan dari pagi sampai sore menyoroti di mana keberadaan Setia Novanto. Pada pukul sekitar 5 sore tadi, KPK mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa apabila malam ini Ketua DPR Setia Novanto tidak menyerahkan diri, maka akan masuk menjadi DPO atau masuk dalam daftar pencarian orang. Dan baru-baru ini sekitar pukul 8 beredar informasi bahwa menyebar sebuah video, ada kabar bahwa Setia Novanto mengalami kecelakaan. Kita akan menyaksikan video yang akan Anda saksikan sesaat lagi, saudara. Jadi saudara, sebuah video beredar luas ini menggambarkan soal kecelakaan mobil Setia Novanto, dan dalam mobil ini dalam video ini tampak bagian mobil depan ringsek. Mobil yang mengalami tabrakan ini adalah Toyota Fortuner dengan nomor polisi B1732ZLO. Ini menabrak tiang dan bagian depan mobil ini ringsek, sementara kondisi terlihat hujan di lokasi kecelakaan. Memang dapat kami informasikan sejak sore tadi sampai malam ini Jakarta terus diguyur hujan. Ada satu orang yang dalam video ini tampak berbaju coklat kemudian menghampiri mobil ini sambil menelpon. Sebelumnya, saudara, pengacara Setia Novanto, Fredrik Yunadi, menyebut kliennya ini akan mendatangi KPK pada malam ini. Namun, menurut Fredrik, Novanto mengalami kecelakaan di perjalanan.
Ini ada informasi, ada keterangan dari Fredrik bahwa saya ditelepon oleh ajudan, diminta untuk mendampingi Setia Novanto ke KPK. Kita mau ikuti ke sana, saya belum sampai dari perjalanan, tahu-tahu saya mendapatkan informasi bahwa Setia Novanto mengalami kecelakaan. Ini adalah informasi dari Fredrik. Kita akan mencoba menghubungi kuasa hukum Setia Novanto, Fredrik Yunaidi, untuk mengkonfirmasi video ini, kabar terkait dengan kecelakaan yang menimpa Setia Novanto. Halo Bang Fredrik. Oke, baik, kita akan menunggu sambungan telepon dengan Bang Fredrik. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua narasumber. Yang pertama narasumber saya adalah Pak Abdul Fikar Hajar selaku ahli hukum pidana. Halo Pak, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam Mbak. Dan saya juga ditemani oleh Pak Sulhendi Hasan. Beliau adalah Wakil Bendahara Umum Golkar yang juga merupakan praktisi hukum. Kita nanti juga menunggu narasumber kami yang lain. Saya pertama ke Pak Abdul Fikar. Pak Abdul, Anda selaku ahli hukum pidana, dinamika hari ini cukup luar biasa. Dari sejak semalam sampai hari ini terkait dengan status Setia Novanto. Kalau Anda melihat betul tindakan KPK bahwa menyatakan jika malam ini tidak menyerahkan diri ke KPK, maka akan dijadikan DPO. Oke, kalau melihat peristiwa yang rentetan peristiwanya, ya, dari pemanggilan, penetapan tersangka, kemudian pra peradilan, pemanggilan saksi lagi, kemudian penetapan tersangka lagi, ya, rentetannya hampir berapa kali itu, ya. Pak SN ini nggak pernah datang lagi, ya, pasca menang pra peradilan itu nggak pernah datang lagi, ya. Nah, terus bermanuver kalau menurut saya, terus bermanuver menghindari panggilan-panggilan dari KPK. Tapi yang saya yakin yang dilaksanakan oleh KPK adalah sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan, terutama undang-undang KPK, ya, bahwa semalam KPK menetapkan atau mengeluarkan perintah penggeledahan sekaligus kalau yang resmi dikemukakan oleh juru bicara KPK adalah surat perintah penangkapan, ya, perintah penangkapan. Tapi kemudian tidak ada orangnya, kemudian KPK menyatakan kalau sampai tidak mau menyerahkan diri, dia akan menetapkan sebagai DPO, ya, daftar pencarian orang, sebagai buronan. Oke, ada yang mengatakan bahwa KPK terlalu berlebihan. Kenapa tiba-tiba langsung menetapkan sebagai DPO dan harus ditangkap? Ya, karena itu tadi, ya. Hukum acara itu kan bagaimana melakukan tindakan-tindakan dalam rangka memproses suatu perkara untuk dibawa ke pengadilan. Itu yang diatur oleh hukum acara. Acaranya seperti itu, secara formal begitu. Ada banyak strategi biasanya yang dilakukan oleh para calon tersangka atau para tersangka, ya, mensiasati hukum acara, biasanya seperti itu. Nah, saya melihat KPK melihat itu, ya. Umpamanya dia ketika KPK menyatakan 11 kali dipanggil, cuma 3 kali hadir, berarti ada 8 kali pemanggilan yang tidak datang. Tidak kooperatif dianggap? Ya, dari sudut itu bisa dicarakan seperti itu. Nah, karena itu kemudian ketika ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dipanggil, nggak datang juga, ya, tanpa alasan yang sah gitu, bahkan kalau nggak salah potong-potong padi di Nusa Tenggara Timur atau di mana gitu, bermanuver juga gitu kalau menurut saya, ya. Yang terakhir bukan dia yang memimpin sidang, bahkan kalau nggak salah orang lain tuh, pimpinan yang lain gitu, memimpin sidang di DPR. Ya. Bahkan yang terbaru katanya mengajukan gugatan pra peradilan yang kedua. Nah, artinya selalu membuang waktu gitu. Kalau menurut saya, akhirnya saya berkesimpulan begini. Apa yang dilakukan KPK-nya adalah hal yang lumrah atau yang wajar? dilakukan KPK adalah hal yang lumrah di satu sisi. Di sisi yang lain saya jadi bertanya, Pak Setia Novanto ini warga negara Indonesia atau bukan gitu? Apalagi karena yang ketua dilakukan DPR. hukum Indonesia gitu. Kalau memang dia keberatan, KUHAP itu sangat menghargai hak asasi manusia, ya. Dari mulai orang ditetapkan sebagai tersangka boleh dilawan dengan pra peradilan umpamanya. Dengan penangkapan atau penahanan, semuanya ada mekanisme perlawanannya gitu. Bahkan sikap Setia Novanto yang selama ini dianggap tidak kooperatif, apakah ini nanti akan berpengaruh terkait dengan konsekuensi hukum yang akan jalani ke depan? Iya, konsekuensinya bahwa kalau tidak kooperatif ya oleh penyidik itu ditangkap dan ditahan gitu. Bahwa kemudian setelah itu diproses dibawa ke pengadilan,
ya di hukum ya itu udah kewenangan pengadilan untuk memeriksa apakah dia terbukti atau tidak. Nah, nanti tinggal kita tunggu di pengadilan. Baik, di line telepon kami sudah tersambung dengan pengacara Setia Novanto, yaitu Pak Fredrik Yunadi. Pak Fredrik, selamat malam. Selamat malam. Pak, di media sudah banyak beredar ada video yang menggambarkan kecelakaan sebuah mobil Toyota Fortuner. Betul, apakah itu mobil Setia Novanto, Pak? Betul. Lokasi di mana, Pak? Bagaimana? Lokasi kecelakaan di mana, Pak? Lokasi kecelakaan saya nggak tahu, karena gini kan, tadi saya diperintahkan nama ajudan memberitahukan Bapak, memerintahkan saya untuk dampingin beliau untuk ke studio Metro TV untuk live. Tadi kan sebelumnya ada by phone kan, live by phone. Kemudian mau live di studio Metro TV. Saya disuruh berkumpul di sana, dari sana sama-sama ke DPD, kemudian dari DPD nanti bersama-sama dari orang partai, kita rame-rame ke Kuningan. Nah, bersama Pak Setia Novanto? Iya, bersama-sama Pak Setia Novanto. Saya belum sempat sampai ke Metro TV, saya dapat telepon dari ajudan bahwa kecelakaan keras Bapak masuk rumah sakit masih pingsan, katanya gitu. Saya kan kaget. Rumah sakit di mana, Pak? Rumah sakit Permata Hijau. Rumah sakit Permata Hijau, oke. Ya, jadi pada saat itu Medika Permata Hijau. Kondisi Pak Setia Novanto, Pak? Dalam keadaan pingsan, kepalanya kanan kiri pada luka bengkak, dikhawatirkan geger otak, kemudian beliau kan pingsan, kemudian tangan kanan kirinya pada berdarah semua. Kecelakaannya gitu. Kecelakaan berat Pak pada saat itu? Berat sekali, depannya itu hancur, kacanya itu sampai copot, sampai pecah semua katanya. Kronologinya seperti apa Pak Fredrik? Saya tidak tahu, karena kan saya tidak ikut kan gitu kan. Saya cuma ditelepon suruh gabung, kok tahu-tahu dapat informasi, malah saya masuk ke rumah sakit ke UGD kan gitu kan. Jadi sekarang udah dipindahkan kamar rawat, sudah diinfus, dokter udah tes tensinya udah hampir 200 kan gitu. Yang takut dokter bilang sama saya, dokter perawatnya yang internis, dia bilang kita khawatir adalah geger otak, jadi akan di MRI malam ini. Kemudian sekalian karena tensinya tinggi, riwayatnya kan saya kasih tahu riwayatnya, beliau dulu itu kan pernah pasang ring jantungnya, takutnya nanti ringnya itu ada masalah atau apa, kan pampet lagi atau gimana. Karena masalahnya gini, orang kalau kena stres itu gangguannya itu langsung ke jantung. Kecelakaan tunggal Pak Fredrik yang terjadi pada malam ini? Saya tidak tahu kecelakaan tunggal atau ada tabrak mobil, tapi yang jelas ajudan itu sampai membopong Bapak, terus dalam keadaan pingsan langsung ada mobil lain gitu, tidak tahu mobil siapa atau mobil atau dari mana saya nggak tahu. Pokoknya saya juga nggak ngerti lah, ceritanya kan kurang lebih begitu. Tahu-tahu di rumah sakit saya ditelepon, mereka sambil gelisah, sampai ketakutan ajudannya gitu. Karena kan yang dianggap bisa mengatasi masalah kan saya kan gitu kan. Apa gimana ini sekarang udah ngomong kalau Metro kan tinggal kita kasih tahu bahwa nggak bisa jadi live kan gitu. Tetapi kan KPK katanya sudah ada orang partai kasih ke KPK malam ini mau langsung bikin BAP. Tapi pada saat itu Pak Setia Novanto ini perjalanan dari mana ke mana Pak? Dari Live Metro itu dari DPD langsung mau ke Metro TV. Ini berarti kan mau ke DPD dulu. Ini sebelumnya berangkat dari mana Pak Fredrik? Saya nggak tahu dari mana. Mungkin dari luar kota atau dari mana, saya nggak ngerti gitu. Saya terus terang kan, saya berhubungan sama Bapak itu kan dari kemarin sore sampai hari ini kan baru ketemu sekarang. Oh jadi tidak ada komunikasi dari semalam sampai hari ini? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Saya dapat komunikasi kaget itu dari ajudan, malah katanya kecelakaan, kan saya jadi kaget. Lah saya pikir oke lah kita ke KPK, yuk, paling-paling di KPK kan kita adu argumentasi kan gitu. Tapi ternyata ya beliau gitu, jadi mohon doa restunya, mau pemirsa mohon didoanya kan beliau bagaimana supaya cepat sembuh, bisa cepat kembali seperti semula, ya melaksanakan tugas. Beliau bilang kalau KPK mau minta keterangan saya silakan, saya tidak menghalangin. Tetapi dalam hal ini saya kan nggak ada perselisihan pendapat masalah soal wewenang KPK. Baru panggilan pertama kok sudah ditangkap itu kan, dia merasa kok dipermainkan, kok tidak diperlakukan adil, gitu aja. Nggak ada apa-apa gitu. Oke Pak, tapi seandainya malam ini tidak terjadi kecelakaan, sebenarnya Pak Setia Novanto akan berencana untuk menyerahkan diri ke KPK? Kita tidak ada istilah menyerahkan diri ya.
Kalau menyerah diri itu orang-orang yang misalkan contoh itu namanya sudah diburon. Informasi dari KPK, Pak, malam ini seandainya Setia Novanto tidak menyerahkan diri atau tidak datang ke KPK, maka Pak Setia Novanto akan dijadikan sebagai DPO, daftar pencarian orang KPK. Ya sekarang tanya aja, sejak kapan KPK bisa punya wewenang membuat daftar DPO? DPO itu wewenang daripada kepolisian, yang bisa itu adalah KPK meminta izin daripada atau memohon pada kepolisi untuk di DPO-kan. Seperti orang mau masuk red notice, tidak semua orang bisa, hanya satu-satunya Interpol, kan begitu kan? Silakan aja, beliau kan sudah etiket baik, sudah menyatakan melalui pengurus partai bahwa beliau itu malam ini akan ke KPK. Nah sekarang saya tanya, kita memberitahukan pada seluruh media itu kan supaya tahu beliau itu kecelakaan dan lihat sendiri mobilnya. Kan gitu kan, beliau itu dalam keadaan orang dalam kecelakaan itu, kalau sebagai seorang manusia yang punya hati nurani itu kan harusnya prihatin dong. Oke, Pak, ya, kalau di media beredar video, gitu. Bapak sempat menyaksikan, Pak? Apanya? Di media ini banyak sekali beredar video lokasi detik-detik kecelakaan yang menimpa Pak Setia Novanto. Pak Fredrik sudah mengetahui video tersebut ya, Pak? Belum. Saya belum pernah lihat saya. Saya itu ngurusin beliau itu mana mungkin saya ngurusin yang melihat-lihat begitu, Mbak. Saya kan nggak ada waktu melihat YouTube lah, melihat video itu. Kerjaan saya kan bukan lihat begituan, Mbak. Oke, baik. Pak Fredrik, di media sosial banyak sekali pendapat yang mengatakan kecelakaan yang terjadi pada malam ini, mohon maaf, dianggap sebagai cara Setia Novanto untuk menghindari pemeriksaan KPK. Apa tanggapan Anda selaku kuasa hukum? Ya, kalau saya tahu orangnya siapa ya saya laporkan ke polisi. Bapak sedikit-sedikit udah lapor ke polisi ya, Pak? Ya jelas dong, kan itu hak dari warga negara dong. Kan itu pencemaran nama baik, kan fitnah itu. Kok ada manusia tidak punya hati nurani ya? Kau bisa mengatakan bahwa kecelakaan sampai orang luka berat begini sampai pingsan itu katanya buat main-main. Coba aja suruh dia bikin main-main itu, mau nggak? Oke, jadi Pak Fredrik mengatakan bahwa yang terjadi pada malam ini bukan upaya Setia Novanto untuk menghindari pemeriksaan KPK pada saat. Saya justru mencurigai ada pihak-pihak tertentu ingin membunuh beliau. Oke, baik Pak Fredrik, kami mohon waktu Anda untuk bergabung tetap bersama kami di Saling Silang. Kita akan kembali saat lagi, saudara. Tetap bersama kami di JAK TV.